Pantas sih belum kita kira bisa kok. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja sambil teman-teman yang lain masuk di grup. Kita mulai saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bu Muta, mau dipakai acara dulu nggak? Boleh Pak. Ya silakan Bu Muta. Ya Bu Muta, silakan dimulai aja Bu Muta, dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya untuk meluangkan waktu di kegiatan awal kita hari ini, yaitu IHT dalam rangka pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, kegiatan ini akan dipaparkan oleh Bapak. Dan Bapak akan menjelaskan bagaimana teknik kita selama kurang lebih 8 hari atau kurang ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak, kepada Bapak dipersilahkan. Untuk daftar hadir nanti saya akan share lewat chat ya Ibu, mohon diisi. Di grup putar ininya, linknya, masuk Classroom. Ya Bu, silakan dimulai aja. Dimulai aja Bu, udah direkam. Dimulai aja. Bu Muta dimulai saja Bu Muta. Udah Pak. Udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru dari SD Cikerut, dari Cikerai, dari Kedalaman, dari mana lagi nih? Dari yang hadir tentunya di Meet. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmat kita di hari ini, di hari Senin. Di hari Senin untuk bergabung di Meet dalam rangka mengawali kegiatan in-house training berbasis online dan berbasis offline. Nah, sekarang kita bisa bertemu melalui daring dengan sinkronus, karena daring kita akan menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini sudah terlapor di pagi ke Bukadis dan Bukabid dan Pak Kabid ya, bukan Bukabid, dan Pak Kabid bahwa izin hari ini mengawali untuk sekolah penggerak SD Cikerut melalui online, dan nanti kita akan offline-nya tanggal 4 sampai tanggal 8. Hanya untuk online kita bebaskan siapa yang mau ikut, dan peserta wajib adalah dari SD Cikerut, dan peserta pendukung itu dari SD yang ada di Gugus, baik dari Cibeber 2, Kedalaman 1, Kedalaman 2, dan Kedalaman 3, kemudian Jerang Barat, Jerang Ilir, dan Kalitimbang 2. Dan juga untuk yang berpartisipasi ada beberapa sekolah, diantaranya Gerem 2, Gerem 3, dan SD Kebon Dalem.
termasuk Cikrai. Ini yang baru terdata dan terdaftar, dan ini akan saya laporkan setelah kegiatan ini akan saya laporkan ke Ibu Kadis dan Pak Kabid bahwa SD Cikerut IHT untuk melaksanakan program in-house training berbasis online ini sudah dimulai. Tadi itu dengan dua cara, dengan daring dan offline. Untuk itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk mengawal ini izinkan pertemuan kali ini orientasi hanya untuk menyampaikan bagaimana cara mengikuti pembelajaran berbasis online. Dan saya juga sudah menyampaikan ke Pak Kabid dan Bu Kadis bahwa yang mengikuti kegiatan online dan offline ini saya sudah mintakan persetujuan untuk mendapatkan sertifikat 56 jam. Dengan catatan kegiatan diikuti full dengan nilai maksimal ambang batas 80. Jadi itu yang sudah saya laporkan ke Pak Kabid dan Bu Kadis. Untuk daya serap peserta itu 80 dengan mengikuti kegiatan sinkronus dan asinkronus melalui classroom yang kita akan coba bagaimana cara mengikutinya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kegiatan kali ini memang kegiatan yang bersifat nasional yang diikuti semua sekolah penggerak. Namun untuk sekolah penggerak di SD Cikerut berbeda pelaksanaannya. Jadi yang wajib memang adalah guru-guru dari SD Cikerut, tetapi kami ingin juga berbagi belajar sama teman-teman yang ada di SD lain. Hanya mengikuti secara online. Namun juga tidak menutup kemungkinan kami juga membuka jalur komunikasi konsultatif dan akan memberikan layanan untuk informasi seputar implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perlu diketahui kegiatan ini juga hasil dari kegiatan yang sudah sebulan lebih kami ikuti dengan P4TK Bahasa yang direkomendasi oleh Kementerian melalui daring dengan sinkronus dan asinkronus. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kegiatan kali ini kami akan menyamakan persis dengan apa yang kamu ikuti. Karena memang jujur kami memang kegiatan online ini memang daya serapnya sangat kurang. Tetapi kami juga ingin berbagi lagi, mudah-mudahan presentasi daya serapnya meningkat dari 60 ke 70 lah. Dan tatap muka akan lebih mencoba lagi, insya Allah akan mencapai ke 80% daya serapnya, sehingga nanti pas mengimplementasikan di sekolah, guru di kelas mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya sebagai guru dengan mengikuti mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Memang di 2022-2023 ini kurikulum yang diimplementasikan itu ada dua, berarti 1-4 itu hanya untuk kelas 1 dan 4. Dan untuk kelas yang lain itu kurikulum Merdeka. Nah, saya ingin untuk teman-teman di SD Cikerut khususnya, walaupun menggunakan kurikulum 2013, kami ingin dalam pelaksanaan pembelajarannya menggunakan pendekatan yang ada di kurikulum Merdeka. Yang membedakannya adalah kalau dulu itu di Permendikbud 21 di kompetisi dasarnya menggunakan K13, kalau yang kelas 1-4 menggunakan Permendikbudristek di nomor 56. Artinya yang membedakan di sini sebetulnya hanya kalau dulu KD sekarang capaian.
pada praktik pengimplementasiannya sama saja. Itu yang membedakan. Yang kedua yang membedakan di lapangan itu adalah pada mensinkronkan. Kalau dulu itu mensinkronkannya hanya dengan potensi diri. Kalau sekarang disinkronkan dengan yang namanya profil Pancasila dengan 6 elemen. Nanti kita cek ada semuanya sudah ada di Classroom, materinya sudah komplit, tinggal setiap hari akan dibuka. Bapak sekalian silakan kapan saja mengerjakannya, ada waktu silakan dipelajari dan diisi. Untuk itu, Bapak sekalian hormati, untuk kali ini saya izinkan untuk bagaimana mengikuti pembelajaran secara online via asinkronus dengan laman atau dengan dengan pendekatan LMS atau LMS, Learning Management System, ya, Learning Management System dengan Classroom. Bapak Ibu saya hormati, ini saya akan kenalkan bagaimana mengikuti Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan. Sudah kelihatan saya screen kami, Bu, Bapak Ibu sekalian? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Bapak sekalian saya hormati, kami memang kemarin mengundang Bapak sekalian via WA untuk memasuki link-link yang kami siapkan. Yang pertama kami siapkan di Classroom. Classroom ini adalah pusat belajar utama. Jadi Classroom ini adalah pusat belajar utama dalam kegiatan online dengan dengan asinkronus. Nah, selain ini juga Bapak sekalian harus juga mengikuti atau di sini banyak yang sudah kami lampirkan contoh tugas-tugas. Nah, di awal kami sudah menyiapkan tugasnya, yaitu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung. Pertama bergabung di chat. Kemudian untuk bergabung di Google Classroom. Hanya memang ini kita batasi hanya bisa diikutkan dengan dengan akun belajar. Tetapi kami izinkan pula untuk yang belum mempunyai akun belajar juga kami izinkan untuk mengikuti. Jadi di sini caranya sangat simpel dan mudah Bapak sekalian. Jadi Ibu tinggal pertama ikuti saja apa yang ada di Classroom. Kalau misalnya diminta untuk mengisi data, isi data di sana. Karena data itu akan menjadi pedoman kami, akan menjadi data kami untuk melaporkan. Karena kegiatan IHT ini tidak sembarangan Bapak sekalian, tidak semaunya, karena ini adalah instruksi dari Kementerian melalui P4TK Bahasa dan juga didorong oleh edaran dari Dinas Pendidikan untuk segera yang seharusnya tanggal 20. Karena kemarin kita sibuk dengan PPDB, ini baru kali ini kita bisa mengikuti melaksanakannya. Jadi kegiatan contohnya di sini untuk bergabung di akun chat. Nah, di sini tinggal klik gabung. Nah, sini kan klik gabung. Nah, kalau sudah Bapak sekalian, kalau sudah ikut di chat, jangan lupa diserahkan tugasnya.
Karena nilai-nilai itu tugasnya ada di situ. Jadi tugas-tugasnya itu melalui contohnya kegiatan awal saja, contohnya untuk bergabung ke chat melalui akun belajar, bisa nggak? Kalau bisa berarti kami apresiasi dengan nilai 100. Nah, tinggal gabung, apa itu namanya gabung, kalau sudah gabung. Karena di sana nanti dari program kementerian, Bapak Ibu sekalian melalui chat yang ada di mail akun belajar itu akan terhubung guru-guru se-Indonesia. Akan terhubung dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Nah di sini, kenapa demikian? Karena kementerian dalam hal ini ada regulasi yang menyatakan bahwa urusan kurikulum nasional tidak lagi diurusi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah hanya menangani fokus kurikulum muatan lokal. Jadi bagaimana untuk mengetahui kurikulum ini? Maka melalui komunitas itu, Bapak sekalian akan mendapatkan informasi-informasi yang update. Nah, maka saya berupaya untuk teman-teman yang hadir di classroom atau di komunitas kurikulum Merdeka ini yang ada di Cilegon untuk terhubung dengan dunia luar. Informasinya akan lebih cepat. Jadi jangan harap kalau umpamanya kurikulum Merdeka itu akan ada dari bawah, tidak ada. Semuanya dari pusat. Maka kami siapkan di awal kegiatan IHT ini Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di chat Google. Selanjutnya kami juga sudah menyiapkan Google Group. Nah, Google Group ini juga silakan Bapak Ibu sekalian gabung. Tentunya memang kami batasi dengan akun belajar. Silakan Bapak sekalian bergabung di situ. Bergabung. Kalau sudah bergabung juga di sana banyak yang VGA. Banyak grup-grup juga yang akan terhubung dengan Bapak sekalian. Berbagi file apa saja ada. Mau di KOS, mau di RPP atau di modul, mau di bahan ajar, semuanya ada di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal untuk ini aja, tinggal bergabung untuk eksplor di sana. Jadi lagi-lagi yang namanya informasi, komunikasi, apalagi belajar itu sekarang Pak Menteri sekarang itu sudah tidak zamannya lagi dikumpulkan. Sudah belajar mandiri sendiri masing-masing. Karena ke depan penilaiannya pun berbasis online. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu terima, ini akan masuk ke penilaian-penilaian sebagai PNS atau P3K. Yuk, sebelum itu dimulai, yuk kita belajar dari sekarang melalui komunitas ini. Bapak sekalian saya hormati, selanjutnya di sana juga ada Google Form. Nah, Google Form ini silakan isi. Nah, nanti ada sekolah-sekolah yang belum kami invite, nanti akan kami invite sekolahnya untuk sebagai data. Di Google Form ini Bapak sekalian, di Google Form ini database untuk dijadikan dasar peserta yang akan mengikuti dan peserta yang berhak untuk mendapatkan sertifikat 56 jam. Nanti di Google Form. Klik saja dan kalau sudah jangan lupa serahkan tugasnya melalui classroom itu, serahkan. Selanjutnya Bapak sekalian saya hormati, setelah mengikuti chat, ruang dan sebagainya, silakan manfaatkan chat-chatnya, manfaatkan untuk berkomunikasi dengan luar, berinteraksi dengan se-Indonesia. Orang kementerian pasti ada di situ semua.
Dan di Classroom ini juga kami akan memberikan informasi yang terkini terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalnya informasi apapun kami juga akan share di sini. Tidak ada lain, hanya di Classroom. Jadi walaupun saya punya grup di SD Cikerut, tetapi kami selama implementasi, selama kami masih menjadi sekolah dipantau oleh kementerian, kami akan optimalisasi Classroom ini sebagai bahan atau pusat informasi dan komunikasi. Di sini saya sudah sertakan ada capaian perubahan. Ini penting buat guru dan kepala sekolah. Capaian perubahan ini adalah sejumlah KD kalau dulu. Sejumlah KD yang akan menjadi bahan untuk bahan ajar. Kemudian juga di sini juga kami sertakan untuk ada di sini itu kami siapkan. Ini namanya pusat informasi. Jadi di sini kalaupun tidak aktif, di sini saya sertakan sheet. Nah, nanti kita akan belajar di lain waktu akan belajar bagaimana membuat sheet, bagaimana membuat bagaimana mengaktifkan atau mengembangkan akun belajar. Ya, di sini kami siapkan juga materi ajar, contohnya orientasi hari ini. Nah, ini orientasi hari ini kami siapkan juga di sini. Ini kami siapkan orientasinya. Di sini juga kami di sini ada pengantar. Ini untuk diketahui karena ini harus dilaporkan. Ini ada pengantar, kemudian pendahuluan. Di dasar hukum kita melaksanakan kegiatan juga. Ini ada dasar hukumnya. Jadi Bapak sekalian selamat dan wajib bangga lah bisa bergabung di grup kami yang statusnya juga diakui oleh dinas, dalam hal ini juga oleh kementerian. Ini panduan ini juga kami konsultasikan dan kami laporkan kepada pengawas sekolah, SD binaan, kemudian fasilitator dan juga dinas pendidikan. Nanti ini kita akan belajarnya ini. Apa yang akan kita capai pembelajaran nanti, capaiannya nanti kita akan, yang utama adalah kurikulum Merdeka yang profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan perannya. Ini tujuan. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa memahami, menganalisis dan sebagainya. Ini tujuan kegiatan kami. Sampai kepada, jadi intinya itulah. Jadi kalau Bapak sekalian sudah belajar di Classroom atau tatap muka, di sini insya Allah akan tercapai tujuannya. Nah, karena kami salah satu sekolah penggerak yang diberikan akses untuk belajar, kami pusatkan pembelajarannya itu di SD Cikerut. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau memangnya yang ikut daring menemui kesulitan dan sebagainya, kami membuka pintu jam kerja. Barangkali ingin konsultasi, menanyakan dan sebagainya, kami dengan ikhlas berbuka, berela untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi di SD Cikerut. Kalau yang nggak tahu alamatnya Cikerut, ada petanya di sini. Bapak sekalian saya hormati, ini sasarannya. Sasarannya diantaranya memang adalah guru yang utama adalah guru Cikerut kelas 1 dan 4 dan guru mata pelajaran. Karena kami juga ingin berbagi, maka kami tambahin dengan sekolah yang bergabung di Classroom melalui online. Nah, ini pendekatannya. Pendekatannya kita akan menggunakan, tadi di awal saya sampaikan, menggunakan platform daring dan tatap muka. Platform daringnya menggunakan dua metode, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dengan Meet, asinkronus dengan Google Meet. Itu. Kemudian ini strukturnya.
struktur waktunya ini. Nah, ini semuanya sudah ada. Jadi kita sudah ada mulai tatap mukanya mulai tanggal 4. Dan ini insya Allah kami online kan. Jadi teman-teman yang nggak bisa ikut online, kami online kan untuk bareng-bareng mengikutinya. Nah ini tanggal 27 kita awal. Ini jumlahnya 56 jam. Jadi sambil mengisi liburan Bapak Ibu sekalian, daripada aro piknik, wis ning online bae karo Cikero. Insyaallah. Bapak saya hormati, itu barangkali ini komunitasnya. Jadi grup juga ada di sini semuanya. Ya. Di kalender. Jadi Bapak sekalian, kalau yang sudah tergabung di di classroom, itu lihat di kalender otomatis akan terjadwal. Akan terjadwal di sini. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini tanggal 27 nih. Nah, ada tugas tuh. Ada tugas pembelajaran mandiri. Nah, di sini semuanya ada. Jadi teman-teman akan dipandu di sini di classroom. Kemudian Bapak sekalian, itu adalah program-program yang akan diikutkan. Dan untuk cross check juga Bapak ikuti, diklik saja cross checknya. Kemudian jangan lupa juga diserahkan karena kami akan mendapatkan nilai di sini. Nah, akan ketahuan nih berapa yang sudah menyerahkan, berapa yang sudah dinilai. Ini yang diberikan ini berarti belum menyerahkan. Ini nanti coba dilihat lagi di classroomnya diserahkan. Ini yang sudah kami nilai. Ini setiap kegiatan, setiap apapun ini Bapak Ibu sekalian, saya akan pasti merespon untuk mengkonfirmasi. Ya. Ini. Jadi semuanya. Dan juga kami terus mengingatkan untuk kegiatan-kegiatannya. Bapak Ibu saya hormati, untuk selanjutnya kegiatan dari tanggal hari ini sampai tanggal 3 itu kegiatannya full online. Bagaimana mengikutinya? Semuanya kami pandu melalui classroom. Ya. Contoh, hari ini adalah pembelajaran orientasi ini nih. Ya. Ini orientasi. Sini orientasi. Ini nanti akan ada orientasi hari ini. Lihat tugasnya seperti apa. Nah, ya, hari ini. Bapak Ibu, kami akan melihat kehadirannya. Ini kalau hadir langsung serahkan. Gitu. Ya, ini. Kemudian ada juga pretest yang seharusnya ini kita belum bisa pretest karena dari pusat belum dibuka ya. Saya sudah laporan tetapi belum dibuka. Harusnya hari ini bisa diakses. Jadi silakan Bapak sekalian, ketika hari ini kami berikan kesempatan untuk pretest karena pretest saya minta waktunya sampai jam 10. Jadi silakan Bapak sekalian buka pretestnya, isi nama sekolahnya dan sebagainya. Oke? Pretest. Ini sudah dibuka nih. Kemarin semalam saya belum dibuka. Nah ini. Ketika sudah, jadi utamakan pretest dulu deh sebelum melaksanakan yang lain. Bapak sekalian saya hormati, jangan lupa pretest juga diserahkan. Screenshot hasil sudah menyelesaikannya. Bapak Ibu sekalian, jika sudah pretest, selanjutnya Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengikuti kegiatan yang lain, yaitu mengikuti kegiatan micro learning. Nah ini caranya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kan di sini ada nih
contohnya ini adalah contohnya pelajari dan ikuti tayang video pada platform Merdeka Mengajar. Pertama ada link di sini, link guru Kemdikbud. Bapak klik Kemdikbud di sana untuk mengikuti, akan diarahkan ke link ini. Pak Didi ada nggak yang ini, yang apa namanya, yang VGA atau sambungannya, konverter sambungan? Iya. Nah, ya gitu aja. Nah, kalau nggak bisa masuk di sini, Bapak Ibu harus login dulu. Lagi-lagi ini syaratnya adalah menggunakan akun belajar. Tinggal Bapak sekalian klik pelatihan mandiri. Nah, di sana di Classroom dimintanya adalah untuk profil pelajar Pancasila. Klik profil Pancasila. Silakan pilih salah satu modul untuk diikuti. Kalau sempat boleh. Ada 5 modul sampai ke 8 modul. Jadi kalau ingin kafah belajarnya profil Pancasila itu apa, silakan masuk di sini. Karena kami kegiatannya terbatas, maka silakan pilih salah satu modul saja. Kalau sudah, klik, misalnya saya ambil yang ini. Contohnya ambil yang, ini error nih. Ini ambil salah satu kegiatan yang ada di sini. Contohnya video. Ini kita ambil salah satu yang lain nih. Untuk dimensi beriman dan bertakwa. Nah, kemudian klik belajar materinya, kemudian ambil salah satu videonya. Di sini ada dimensi beriman dan bertakwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, simak videonya. Pelajari apa yang ada. Ini waktunya tidak lebih dari 10 menit. Ditonton, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hal-hal yang baru. Selamat datang di modul dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jika udah selesai, seperti apa sih harapan dari dimensi ini dalam diri pelajar Indonesia? Boleh yuk kita pelajari langsung dari para pelajar kita. Alamatnya untuk disimpan kemudian hari. Nah, setelah dibaca, ditonton, pastikan Bapak Ibu sekalian mengikuti latihannya. Nah, latihannya ikuti. Contohnya berikut adalah elemen dimensi beriman dan bertakwa. Adalah elemen untuk apa? Untuk akhlak mulia, untuk apa di sini? Kira-kira. Ini kalau misalnya dimensi beriman itu adalah untuk akhlak beragama contohnya. Kita klik jawab. Nah, yang benar adalah akhlak mulia. Pakai sambungan harusnya. Sambungannya nggak ada. Terus saya nggak bawa sih lagi. Kirain yang lama, saya tahunya yang lama di sininya. Kan dapat 2 baru. Ada sambungannya nih yang baru nih. Ada sambungannya. Bibisnya ada nggak? Baik, Bapak sekalian bentar ya. Bapak sekalian, lanjut ke latihan. Jadi kalau misalnya salah juga diarahkan untuk ada jawabannya, ada bocorannya. Jadi tuh, setelah ini selesai, silakan ceritakan refleksinya di sini, tulis. Ya. Nah, ini kalau belum bisa harus menyaksikan latihannya dulu selesai. Nah, kalau sudah Bapak sekalian selesai, maka klik Google Form-nya ini. Google Form inilah yang akan menjadi pedoman kami untuk Bapak sekalian memang sudah mengikuti kegiatan. Nah, sini kegiatannya, Google Form-nya ikut, nanti diisi. Isi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ketik nama. Nah, contohnya nama, siapa, kemudian asal sekolahnya. Contohnya ini, nama Yusuf. Asal sekolahnya di sini hanya memang tidak semua sekolah yang saya masukkan, hanya sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya konfirmasi. Contohnya Gerem 2. Lanjut, ini mengajarnya di kelas berapa? Contohnya kelas 4. Nah, lanjut. Nah,
Di sini mudah Bapak sekalian. Nah, kegiatan hari ini, kegiatan yang diikuti apa? Kegiatan pembelajaran mandiri, platform Merdeka Mengajar. Klik, pilih. Harus fokus Bu ya. Nah kemudian isi. Sebelum saya mengikuti pembelajaran materi ini, pelajaran apa yang dilihat Ibu tadi? Tentang profil Pancasila. Isi di sini Bu nih. Isi di sininya. Profil Pancasila yang belum diketahui. Nah, isi. Kemudian pada saat modul ini dipelajari ada hal baru apa yang diketahui? Hal yang baru. Nah, isi. Kemudian kalau sudah respon. Nah, pertanyaan yang menjadi kebingungan. Nggak bisa, harus pakainya ini. PGA ininya. PGA. Iya. Bu Tati ikut classroom aja nanti juga kelihatan di sini. Ikut meet. Meet kan udah saya kirim. Di classroom ada ikut aja di classroom Bu. Ikut di classroom, di situ ada video, klik sama kok. Sama. Isi yang belum hal-hal yang apa yang bingung? Yang bingung klik apa temannya tuh yang bingung apa? Diisi di sini. Karena kami akan menjawab, kami akan memberikan jawaban dan juga kalau nggak bisa kami juga akan menyampaikan ke kementerian. Kemudian hal-hal yang akan dilakukan. Contohnya, ketika sudah mengetahui ini, maka saya ingin apa? Ingin terus mengikuti, menggali informasi melalui grup kurikulum Merdeka misalnya, atau misalnya ikut webinar. Silakan di sini. Apanya? Bukan di ini. Oh, belum dikasih. Classroom. Maaf sebentar ini yang lagi offline. Ya. Bapak sekalian, itu sudah diisi, kemudian berikutnya langsung terkirim sebagai refleksi. Ini akan menjadi dasar salah satu poin untuk kami laporkan dan mendapatkan sertifikat yang saya janjikan. Kirim. Untuk memastikan Bapak sekalian, screenshot hasilnya untuk dilaporkan di sini. Nanti kalau sudah di sininya, kalau sudah mengikuti, kirim tambah tugas, lampirkan screenshotnya. Bapak sekalian hormati, itu barangkali ada hal-hal untuk yang disampaikan pada kegiatan orientasi kali ini. Jadi intinya untuk menyampaikan bagaimana cara belajar melalui online. Itu barangkali Bapak sekalian kami persilakan dikembalikan kepada Bapak sekalian untuk hal-hal kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan. Demikian kami kembalikan kepada Bu Muta dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Dan untuk dokter hadir masih saya tunggu sampai jam 12 nanti. Untuk pretestnya silakan Bapak Ibu isi sampai dengan jam 10 ini. Dan untuk dokumentasi kami mohon untuk membuka kameranya akan saya screenshot. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya. Saya kirim ulang. Ini kan? Itu mah webnya ada di kelas bergabung.
Iya dah. Ya Pak Eko. Ya, sudah boleh sesi tanya jawab, Pak. Silakan. Di mute Bun, matiin Bu. Pak, apakah ada sesi tanya jawab? Ya, bentar. Ya, silakan tanya jawab, silakan. Ya, silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mic-nya dimatiin dulu, Bu. Mic-nya dimatiin. Satu aja, Bahudin, sebagai narasumber kita, pertanyaannya seperti ini, Pak. Setelah kita mengisi pretest, sepertinya ada sebagian guru yang akan kesulitan dalam mengirim data atau meng-screenshot dan mengembalikannya kepada sumber. Apakah tidak ada sosialisasi tentang penggunaan Google Class versi IHT agar teman-teman saat menerima tugas itu mengembalikannya tanpa kesulitan? Hanya itu saja Pak, sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Saya langsung jawab ya, bagaimana cara menyelesaikan tugas. Jadi yang pertama, tugas itu diberikan melalui Classroom. Contohnya, ini saya akan keluar dan masuk sebagai siswa. Sini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, masuk ke Classroom ini, contohnya di sini. Kelihatan Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Saya screen-nya kelihatan nggak nih? Ya, yang pertama kelihatan gak nih Bapak Ibu sekalian? Bukan. Presentasi saya kelihatan nggak? Kok mental? Woi, reload mati. Sorry Bapak sekalian, ini mental, jaringannya mental. Ya, ini baik. Pertanyaan dari Pak Eko akan saya coba. Ini contohnya tugas, ya, tugas. Contohnya hari ini. Jadi tugasnya akan muncul manakala itu ditugaskan. Contoh. Ini pretest. Pretest isi saja dulu, gitu kan? Nah, isi. Contoh ini nih, posting orientasi. Klik. Setelah ini, Bapak sekalian ikuti. Kemudian di sini ada di sebelah kanan ini, kelihatan ya? Di sini ada apa ini? Tambah atau buat. Jadi tambah atau buat itu untuk tugas screenshotnya. Klik, kemudian cari filenya. Filenya mau gambar, mau dokumen, mau file atau apa sajalah yang diperintahkan di ini, ya. Nah kalau sudah, ini contohnya. Nggak mau nih gambarnya nih. Disampaikan ininya, tugasnya ini, ya. Contohnya ini. Oh, kalau sudah baru diserahkan atau tandai sebagai
selesai. Nih, serahkan. Klik serahkan. Nah, kalau udah diserahkan, maka di admin kami akan muncul siapa yang sudah menyelesaikan, siapa yang belum. Nah itu, ya. Ini tugasnya siapa yang sudah menyelesaikan, siapa yang belum. Di sini akan kelihatan nih. Contohnya tadi saya coba ke orientasi. Nah ini yang sudah menyerahkannya satu kelihatan. Siapa tadi? Contohnya atas nama Bahrudin. Nanti akan kami menilai, akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Jadi nih, ya. Jadi pertama, tambahkan tugas atau file, kemudian selesaikan di sini. Kalau sudah, cirinya adalah batalkan pengiriman. Jadi kalau salah, batalkan. Itu setiap momen. Dan sini juga boleh komentari. Mau tanya atau apa silakan di sini. Di tugas khusus tentang kurikulum. Sekarang kan tentang kurikulum ya. Nah itu. Jadi silakan Bapak sekalian. Jadi itu barangkali untuk bagaimana menyelesaikan tugas di platform. Ada demikian Pak Eko, ada cukup jelas Pak Eko? Insya Allah Pak, cukup Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Khawatir karena teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan, ya monggo dipersilakan untuk bertanya kembali. Dari saya pribadi, insya Allah untuk mewakili teman-teman yang lainnya tentang pertanyaan tersebut sudah jelas, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya baik. Silakan yang lain barangkali ada yang mau menanyakan. Maaf Bu ya, ini saya lagi dengan teman-teman di Gerem. Mangga tuh Gerem, dari Gerem tuh. Nah, dari Gerem. Nah ini kita pengen belajar bareng. Ini fleksibelnya kalau online kita belajar di mana saja. Ini dari Gerem. Kasihan kalau dari Gerem harus ke Cibeber kejauhan. Jadi saya yang meninggalah. Ini dari Gerem nih. Nah itu. Pak, ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Bu Lisa dipersilakan. Baik, terima kasih buat Ibu Moderator dan Bapak Materi. Kebetulan saya sudah mencoba membuka Google Form. Terus di situ kan ada banyak materi Bu ya. Dalam satu materi, contoh saya membuka di Merdeka Belajar. Di Merdeka Belajar itu punya 5 modul. Berarti untuk pretest hari ini, kita cukup menjawab satu modul saja kan? Atau 5 modul semuanya harus dijawab? Baik. Demikian, terima kasih. Pretest itu memang kegiatan sebetulnya sebelum dimulai, kita mulai nih. Karena barusan aksesnya dibuka nanti. Jadi untuk pretestnya itu adalah refleksi apa yang akan kita pelajari dan apa yang Bapak Ibu sudah ketahui dan yang belum. Pretest soalnya bukan kami yang buat Bu. Ini nanti akan dari sana. Jadi hasilnya pun kami tidak tahu berapa. Yang tahu nilainya adalah dari pusat. Ya. Jadi kalau untuk pretest berbeda dengan yang micro learning. Jadi pretest mah sebelum kegiatan itu masuk. Ya. Itu. Kemudian untuk yang micro learning ini itu tidak semua video. Silakan Ibu pilih salah satu. Contohnya pada Merdeka Belajar. Pilih salah satu saja mana yang pengen dipelajari. Mana yang pengen atau perlu diketahui. Silakan ditonton videonya, diamati, pelajari, kerjakan latihannya. Kalau sudah, kembali ke classroom, isi refleksinya. Apa? Karena di sana itu relatif tidak akan menjawab langsung, maka di classroom akan menjawab
Ibu karena ibu nggak menjawabnya. bawa HP, jadi saya nggak bisa masukin. Itu Bu Khalisa ya? Cukup. Iya Pak, berarti dalam satu kelas ini berbeda-beda Pak ya? Enggak berbeda-beda Bu, sama. Nanti Bu, ya, materinya sama. Untuk pemilihannya kan sesuai dengan kemauan kita, apa yang mau kita pelajari. Materinya contohnya hari ini di micro learning itu adalah kurikulum merdeka gitu kan. Di dalamnya kan banyak modul tuh. Modul 1, 2, 3, banyak lah. Silakan Ibu pilih. Yang penting di kurikulum merdeka. Itu. Isinya beda-beda karena memang Bu Khalisa mah udah paham nih video 1, 2, 3, 4. Oh, pengen tahu di video 5. Gitu. Atau lah semuanya aja ditonton, silakan. Oke ya Bu ya. Tapi untuk modul untuk pretestnya tetap cuma 1 kan Pak? Ya, cuma meskipun 1. saya nonton 5 modul cukup 1. Ya, yang nggak ada kaitannya Bu, nggak ada kaitannya dengan modul kalau pretest. Oke Bu ya, saya kira cukup saja karena khawatir ini Ibu juga agak kerepotan untuk ngisi pretest karena link saya udah dikasih warning oleh Bu Ririn atau dari ini untuk segera mengisi karena nanti khawatir dari yang lain-lain pada masuk aksesnya, maka ini Bapak sekalian itu saja dulu. Yang jelas untuk komunikasi pertanyaan teknis silakan di Google di WA atau di chat ruang sajalah itu. Untuk yang lain-lainnya nanti kita akan jelaskan di sana. Demikian ya, demikian saja Bapak sekalian. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Bapak dan jangan lupa absen hari ini untuk di absen Bu Mut. Kita foto bersama dulu untuk laporan. Buka kameranya Bapak sekalian. Kita foto bareng. Bu Muta. Kita foto bersama buat laporan. Ya, baik. Ya. Ya, mohon izin berkenan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke. 1. Ini banyak yang belum dinyalakan Pak kameranya Pak. Mohon kameranya dinyalakan untuk foto bareng bersama untuk laporan hari ini karena kami diminta laporan 2 hari setelah pelaksanaan. Ya, buka kameranya teman-teman. Tolong dibuka dulu Bapak dan Ibu kameranya. Buka kameranya. Masih banyak yang belum Pak. Baik ya, kita ambil 1, 2, 3. Saya lagi. Buka kameranya 1. Ayo kita apa enggak? Jempol. C. Oh. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua Pemut? Ada 35 peserta, udah. Sudah Pak. Udah. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Sampai bertemu ke sesi berikutnya. Dan silakan dibuka micro learning-nya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang tidak jelas silakan gabung ke WA group atau ke chat, tanyakan di situ. Terima kasih dari saya. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya dan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Sampai ketemu nanti di tanggal 4 untuk pertemuan dan tugas-tugas lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kakak.